Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini kita membuka bulan Kitab Suci Nasional 2024. Pada tahun ini tema umum yang akan kita renungkan ialah Allah sumber keadilan. Secara khusus kita akan merenungkan dari Kitab Nahum dan Kitab Habakuk. Pada dasarnya tema ini lahir dari realitas yang kita alami beberapa tahun terakhir ini. Antara lain bencana COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Perang di penghujung tahun 2023. Bencana alam di beberapa daerah. Kekhawatiran terhadap resesi ekonomi pada tahun 2024. Situasi geopolitik di Indonesia yang tidak baik-baik saja sampai saat ini. Dan sejumlah realitas hidup yang cukup mengancam hidup manusia. Lantas kita bertanya, siapa yang menyebabkan semua realitas ini terjadi? Dengan rendah hati kita harus mengatakan bahwa penyebabnya ialah manusia. Karena manusia tidak pandai menjaga, merawat, dan melestarikan alam semesta. Juga tidak pandai merawat dan menjaga serta melestarikan relasinya dengan dirinya sendiri, juga relasi dengan sesama. Ketidakmampuan atau kelalaian manusia dalam menjaga, merawat, dan melestarikan alam semesta dan kehidupannya ini menghadirkan penderitaan. Dalam kondisi seperti ini, maka kita pun bertanya akan peran Allah. Khususnya, di manakah keadilan Allah? Dan selanjutnya, bagaimana sikap batin kita sebagai orang beriman di dalam menanggapi segala penderitaan yang ada. Berhubungan dengan kedua pertanyaan ini, maka dua nabi kecil ini memberikan jawaban sesuai dengan pengalaman mereka masing-masing. Nabi Nahum memandang penderitaan dalam wujud malapetaka sebagai ajakan untuk mengembangkan sikap beriman melawan aneka bentuk kejahatan atau pembusukan dalam masyarakat. Sedangkan bagi Nabi Habakuk, Allah akan mengakhiri penderitaan dan ketidakadilan jika orang beriman sanggup menunjukkan kredibilitas, keadilan, ketegasan, dan kesetiaan dalam melakukan kebenaran berdasarkan kasih, kesetiaan, dan semua nilai yang tadi untuk memenuhi kehendak Allah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Habakuk ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa dalam bacaan yang pertama. Yang mana Nabi Musa menegaskan bahwa jangan menambah atau mengurangi apa yang telah diperintahkan, tetapi tetap berpegang pada perintah Tuhan. Dengan kata lain, penderitaan dan ketidakadilan itu akan dialami ketika kita tidak melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Sedangkan di dalam bacaan Injil, Yesus mengkritisi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena hanya memprioritaskan adat istiadat manusia dan mengabaikan perintah Allah. Maka di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus mengajak kita semua untuk menjadi pelaku firman. Santo Paulus mengatakan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dengan menjadi pelaku firman, kita tidak mengabaikan perintah Tuhan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, tema yang akan kita gumuli selama BKSN tahun ini membahas tentang segala realitas yang membuat kita manusia menderita saat ini. Terkadang realitas-realitas itu terjadi
akibat kesalahan manusia sendiri yang suka menambah atau mengurangi apa yang diperintahkan Tuhan. Misalnya, perintah Tuhan di dalam kitab Kejadian untuk menaklukkan dan menguasai bumi dan segala isinya. Manusia begitu berlebihan memaknai dua kata ini, sehingga mereka tidak hanya menaklukkan dan menguasai, tetapi bahkan menghancurkan bumi dan segala isinya. Kita harus ingat bahwa menaklukkan dan menguasai bukan berarti merusak dan menghancurkan, tetapi yang harus kita lakukan ialah menjaga dan melestarikan bumi dan segala isinya. Kedua, Nabi Nahum memandang penderitaan dalam wujud malapetaka sebagai ajakan untuk mengembangkan iman. Pertanyaannya, bagaimana cara terbaik untuk mengembangkan iman? Di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus mengajak kita untuk menjadi pelaku sabda dan bukan sekedar menjadi pendengar sabda saja. Kita harus menjadi sabda yang hidup. Karena itu, yang patut kita lakukan ialah belajar dari Yesus. Yesus adalah sabda yang hidup. Di dalam seluruh kehidupan Yesus, yang dominan Yesus lakukan ialah menjaga relasi dengan sesama, khususnya mereka yang menderita. Santo Paulus juga mengatakan, ibadah sejati yang tak bercela di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Itu artinya selama bulan Kitab Suci Nasional ini yang patut kita lakukan ialah menjalin relasi dan berbagi kasih dengan mereka yang menderita dan membutuhkan. Ketiga, bagi Nabi Habakuk, cara terbaik untuk mengakhiri penderitaan atau ketidakadilan jika orang beriman mampu menghidupi kredibilitas, keadilan, ketegasan, kesetiaan atas dasar kasih dan kehendak Allah. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa menghidupi nilai-nilai kehidupan ini? Di dalam bacaan Injil, Yesus memberikan salah satu cara ialah membersihkan bagian dalam dari diri kita daripada bagian luar. Karena yang menajiskan kita bukan apa yang masuk, tetapi apa yang keluar dari dalam diri kita. Yang harus kita bersihkan ialah hati kita dari segala kita makan, keegoisan, dendam, kebencian, dan lain sebagainya. Sebab kita makan dan keegoisanlah yang merusak alam semesta. Juga dendam dan kebencianlah yang merusak relasi kita dengan sesama. Marilah selama bulan Kitab Suci Nasional ini kita belajar untuk membersihkan hati dari segala keegoisan diri dan belajar menjadi pribadi yang mampu membawa perubahan positif bagi diri sendiri, sesama, dan alam semesta. Tuhan memberkati Anda semua.